Selamat pagi teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini gue mau sharing tentang pengalaman gue jadi volunteer di salah satu kegiatan sosial namanya Saung Baca Guru Minda, kawasan Cipanas, Cianjur. Dan seharian menghabiskan waktu sama ownernya Saung Baca Guru Minda, yaitu Mas Iksan. Mas Iksan ini benar-benar inspirasional banget karena dia punya gagasan bersama teman-teman volunteer lainnya untuk punya ruang di satu desa, dan gimana ruang itu bisa men-trigger minat baca anak-anak di wilayah desa itu gitu, sehingga dia juga dapat beasiswa ke Amerika Serikat. Nah, lebih lengkapnya yuk kita sama-sama lihat gimana seharian gue jadi volunteer di sana. Check it out. Kayak bikin sesuatu yang beberapa hal yang berbeda. Di antaranya tuh adalah setiap minggu kita ada kelas, dan kelasnya tuh bukan hanya bahasa Inggris, tapi kelas apa aja yang penting anak-anak mau datang kayak gitu. Misalkan anak-anak stres bahasa Inggris, ganti nggak laku ya gitu. Stres udah bosan bikin apa, bahasa Inggris lagi, atau misalkan ada kunjungan apa, jadi kita bisa ngobrol itu lebih jauh. Itu salah satunya. Terus yang keduanya, kita nyediain mainan juga buat anak-anak. Udah gitu kita juga nyediain kayak semacam perlombaan gitu ya. Jadi kalau anak-anak baca itu dia dapat poin kalau misalkan bisa nunjukin rangkuman dan bisa kayak dites kayak gitu. Jadi kayak ke dosen pembimbing lah ya gitu, Bu, saya ini udah beres Bu gitu. Mana coba hasil tulisannya gitu. Salah gitu. Karena ya balik kayak gini-gini nggak bisa. Nggak kayak gitu apa sih. Jadi kayak anak-anak baca, udah gitu ngerangkum, rangkumannya itu paling 1 halaman juga cukup kan. Yang penting dia bisa cerita, nggak usah cerita lengkap juga, yang penting dia berani aja gitu ya. Dan nggak jauh-jauh tinggi, misalkan bukunya tentang brokoli, dia ngejelasin tentang mangga gitu kan, kejauhan gitu. Yang penting masih tentang brokoli itu bisa ya, karena cuma bisa ngedirect, ngarah-ngarahinnya gitu kan. Kalau misalkan lebih detail di lapangannya kayak gimana, ini ada Ridwan. Kalau misalkan role peran ala-alanya dia project manajernya, jadi yang manage di sini secara praktikal itu ngapain aja. Dia kalau tema, man kayaknya ini bagus deh. Dan yang rewardnya mah dia. Terus ada Ayu, kalau Ayu itu bagian di perpustakaan dan perbukuan, kalau yang ngatur poin, bukunya apa aja, kayak gitu. Yang anak-anak itu udah nyatet baca buku apa aja dan database semuanya itu Ayu. Kalau Diana itu ada di bagian pengajaran sih ya, jadi bagian ngajar apa-apa di yang dia ngaturnya gitu. Bosan bahasa Inggris ganti sama apa, bosan sama apa. Ya, kalau bosan ya terus lah main aja gitu, nggak usah ngapain gitu. Ya paling gitu aja sih perkenalan secara umumnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Ridwan? Halo semuanya. Tegas sendiri ya. Nama saya Ridwan. Kayak gitu. Tadi seperti yang Kang Isan bilang, saya perannya sih project manager ceritanya gitu. Jadi saya yang secara garis besar ngontrol di sini sih, ngontrol kegiatannya. Soalnya kan eksekutor lebih banyak teman-teman di sini, Ayu, Pauli sama Diana. Terus hari ini sih sayangnya kalian teman-teman di sini nggak secara langsung bertemu anak-anak dulu hari ini. Jadi kita program bukunya tuh ada tanda kayak gini. Mana ya yang lebih jelas? Nih, saya ada tanda kayak gini. Berarti ini bintangnya 2. Tapi sebenarnya ini salah. Harusnya bintangnya 3. Bintangnya ini 3 atau 2 gitu. Nah itu tuh mereka nantinya yang akan ditukarkan sama hadiah itu. Nah karena ada beberapa buku yang banyak ceritanya dan mereka tuh sebenarnya gimana ya, mungkin karena mereka lihat bukunya juga kayak tebel gitu kan, terus minat bacanya jadi berkurang. Jadi kita rencana mau bikin pertanyaan-pertanyaan gitu, tapi itu untuk buku yang dari 3 bintang ke atas ya, 3 bintang ke atas itu dibikin pertanyaan-pertanyaan dari bukunya biar merekanya apa ya, nggak kebanyakan sampai dia itu bisa menciptakan. Jadi kalau sebenarnya ketika kita bicara PISA, kita tuh bukan rendah literasinya tuh karena mereka nggak bisa baca dan nggak ingat, tapi mereka tuh nggak berpikir kritis dari bacaannya.
Nah, jadi tujuan pertanyaan ini salah satunya adalah untuk anak-anak itu bisa berefleksi dan bisa berpikir kritis. Nah, level kayak gimana sih yang dia itu remembering? Remembering itu pertanyaan seperti ini. Misalkan ini analyzing atau applying ya, dia kan karena konsep tentang dia nggak bisa naik mobil diterapkan ke mobil yang lainnya gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak gini, pekerjaan apakah yang cocok untuk Gary selain jadi tukang cat ya? Nah, saya jadi tukang cat. Kira itu pertanyaannya mau masuk level apa? Analyzing dan evaluating. Nah, itu kita nanti ya. Kenapa? Karena dia itu menganalisis nih. Oh, dia kenapa bisa jadi tukang cat? Karena dia tinggi ya gitu kan ya. Kalau dia tinggi berarti dia itu bisa juga jadi pemadam kebakaran gitu kan ya. Nah, itu kan berarti analyzing. Kalau misalkan apakah kamu orang yang seperti Gary atau Michi? Pekerjaan apa yang kira-kira cocok untuk kamu lakukan? Gitu. Itu level apa? Itu lebih ke evaluating ya, itu yang lebih tinggi lagi kayak gitu kan ya. Dia harus mikir, Michi itu siapa, Gary itu siapa. Gary itu tinggi, Michi itu pendek. Panjang, satu cerita panjang gitu. Misalkan katakanlah ini ceritanya panjang banget ya, sampai kayak dia tuh baca tuh harus seminggu gitu kan. Ini paling dipilih aja plotnya, kayak misalkan awal, tengah, akhir kayak gitu. Udah gitu sesuaikan dengan kira-kira apa yang bisa mereka refleksikan gitu. Misalkan jika kamu terbang seperti bapak ini kayak gitu, kamu akan terbang kemana dan kenapa? Itu aja kayak gimana caranya ceritanya walaupun kita nggak baca lengkap itu masih bisa tetap nyambung. Jadi kalau untuk proporsinya mungkin 3 yang remembering, 2 yang understanding, lalu 2 yang applying, 1 yang analyzing, 1 yang creating, evaluating. Jadi ada pertanyaan yang dia tuh kayak bisa dijawab dengan scanning, cari cepat gitu kan, nemu kata-katanya langsung ketemu jawabannya. Ada pertanyaan yang dia itu harus rada berpikir, kan tadi ya Gary tidak bisa naik bus, apakah dia bisa naik angkot? Nah, gimana teman-teman, keren banget kan? 4 teknik dasar tadi yang di-share sama Kak Iksan, dimana kita itu harus membuat pertanyaan yang bisa membangkitkan rasa kritis dari mereka. Ada yang sifatnya remembering aja, ada yang harus pemahaman dalam bentuk understanding, ada yang diaplikasikan dari pertanyaannya itu sampai ke evaluating di tahapan yang tertinggi gitu. Jadi meskipun perlahan dan gak instan, tapi setiap Sabtu Minggu ketika mereka datang ke saung baca, otomatis pola pikir itu akan terbentuk kok. Nalarnya akan terlatih supaya jadi orang yang goalsnya diharapkan tadi, yaitu critical thinkingnya kuat. Nama program pertukaran antar negara gitu. Ada banyak negaranya, nanti saya jelasin deh gitu. Pokoknya intinya di sini akan ada sharing-sharing aja. Mudah-mudahan kedepannya sih teman-teman ada gambaran, ada motivasi juga buat jadi ikutan program seperti itu. Ada kali ya impiannya keluar negeri gitu ya, minimal keluar negeri gratis lah gitu ya. Ada kali ya cita-cita gitu. Bapaknya nggak apa-apa ya, saya nggak apa-apa. Kelihatan ya? Dia biasa aja Jil. Dia ngeledekin. Ini biasa loh. Oh ya. Ya
Sekarang sesi saya nih PPAN dulu. Sebenarnya Kang Isan juga salah satu alumni PPAN di tahun 2014, programnya Indonesia Malaysia Youth Exchange Program. Jadi suhu Kayak dulu yang saya marahin Iya. Jadi beliau senior saya, makanya saya bisa ketemu bersama kalian di sini dan punya proyek ini juga karena kita di satu organisasi namanya PCMI, alumni dari PPN ini. Coba tebak saya yang mana? Jadi ini saya nemu quotes dari senior saya, katanya everyone can be a tourist but to be a national delegate is another story, katanya kan. Di turis kayaknya biasa aja ya. Nggak biasa aja sih sebenarnya, ngeluarin duit ya. Ya duit berarti. Tapi kalau jadi delegasi sebuah negara itu kayaknya sense-nya beda, kebanggaannya beda. Iya, Jadi kayak Asian Games. Iya, kayak Asian Games. Mozambik. Iya gitu. Ya udah. Nah, jadi PPNI itu sebenarnya sebuah program dari Kemenpora. Dari ya apa ngelain kostum-kostum pakaian tradisional dari Indonesia dari berbagai penjuru provinsi Indonesia gitu Ibu Bapak. Ini lagi foto-foto saya lagi di sana. Gambar. Jadi ternyata emang ada gitu di sekitar sini tuh. Ada Alfamart kayak gitu tuh ada yang menguasainya cuma segelintir orang, itu yang diuntungnya segelintir orang. Yang susah tetap susah gitu kan, yang udah kaya tetap makin kaya gitu kan. Jadi kayak intinya walaupun ini kayak kesannya pasti mikirnya kayak kampung kayak gimana gitu ya. Ternyata kan dekat sama Wah, senang banget ya hari ini bisa dapat sharing session sama Kak Isan dan Kak Ridwan. Makasih banyak ya Kak buat inspirasinya. Sesederhana apapun itu, semoga kita juga bisa jadi orang yang punya dampak sosial dan kepedulian buat sesama. See you on next week. Bye bye. Jangan lupa ya bantuannya juga untuk subscribe, like, dan share channel ini supaya kedepannya makin banyak cerita inspirasi lainnya. Thank you, have a nice weekend.